Halo, balik lagi ke obrolan kedua. Kan kemarin udah sama TZ, sekarang gue lagi bareng sama pelatih baru Geek Farm, namanya Coach Azam. Nah, kalau kalian mungkin banyak yang belum tahu kalau Azam, mungkin sebagian udah ada yang tahu kalau Azam ini sebelum masuk ke dunia pro player-nya Mobile Legends, dia adalah pro player-nya Dota 2, bener gak mas? Iya. Nah, boleh gak sih lu ceritain sedikit ya pengalaman lu secara garis besar lah pas di Dota 2 tuh kayak gimana? Secara garis besar ya. Pokoknya gue start kompetitif Dota 2 itu dari tahun 2012. Pertama kali join itu RRQ di tahun 2013. Habis itu sempat pindah ke The Prime di tahun 2014. Terus pindah lagi ke RRQ lagi 2015 dan 2016 sampai 2019 itu di The Prime. Oke, berarti lu emang di MOBA tuh sebenarnya udah lama banget ya. Ini udah tahun ke-8 berarti ya. Kalau dihitung dari Dota 1 malah gue start kompetitif itu dari tahun 2009. Start main MOBA itu dari tahun 2006. Anjir, berarti lu udah berapa? 14 tahun? Ya. Lama banget ya? Iya. Nah, ya oke nih, berarti pengalaman lu kan udah banyak di MOBA. Nah, sekarang kan lu pindah ke tadinya MOBA PC berarti kan? Iya. Nah, sekarang pindah ke MOBA analog nih. Ya mungkin dibilang mirip, ya mirip, tapi dibilang sama banget pasti enggak lah. Iya. Kesulitannya pasti punya beda-beda gitu kan. Nah, kok lu bisa awal mulanya kenapa lu bisa terjun di MOBA analog nih dari MOBA yang PC gitu? Awalnya sih gara-gara MOBA sebelah, MOBA PC kan udah mulai redup lah gitu di Indonesia. Terus gue emang pengen pindah ke Mobile Legend gitu. Kayak gitu. Iya. Nah Azam ini sebelum jadi coach, dia kita rekrut untuk jadi manajernya tim Mobile Legend. Kayak gitu. Nah, terus karena melihat pengalaman dia yang udah cukup lama di dunia MOBA, akhirnya manajemen memutuskan dia untuk jadi coach di season 6 ini. Bener nggak? Yeah. Nah, kenapa sih lu ambil tantangan ini gitu? Padahal kan ya pasti bebannya season 4 kita kurang bagus, season 5 apalagi. Kenapa lu ambil gitu? Alasan utama gue ya pasti opportunity lah gitu, maksudnya kayak gue nge-proof gitu kalau karena emang sebenarnya gue itu sempet kayak kepikiran gue lebih suka yang ngatur-ngatur in game gitu sih dibandingin kayak gue kan sempat jadi manajer dari Januari Februari Maret itu dua bulan jadi manajer. Kayak sebenarnya jiwa gue tuh masih pengen ngebantuin yang belum bermasalah in game, terus ada tawaran. Dan walaupun emang season 4, season 5 itu resultnya jelek, gue yakin gue bisa benar-benar ngubah itu semua buat resultnya jadi jauh lebih better gitu. Oke. Buat season 6. Kalau gitu, menurut lo nih ya, apa yang dari season 4 ke season 5 yang nanti bakal lo ubah supaya season 6 tuh lebih baik gitu? Ya mungkin kan masih rahasia lah pasti, tapi secara garis luarnya aja lah, apa yang bakal lo bawa? Gambaran besarnya mungkin untuk season 6 kayak cara latihannya, metode latihannya, metode pembahasannya, kedisiplinannya itu yang nomor 1 menurut gua. Oke. Yang bakalan gua ubah. Berarti emang yang pengen lu ubah banget dari attitude player ya? Iya. Yang pengen attitude dan mentality sih menurut gua. Berarti attitude sama mental yang apa sih namanya poin utama lo ya di season selanjutnya. Oke. Kan kita nih di Instagram kita udah open recruitment nih. Nah, sebagai pelatih sebenarnya apa sih yang lu butuhin untuk cari player tipe apa yang pengen lu dapetin tuh kayak gimana? Pertama yang pasti kan kita lihat dari segi ranknya dulu, itu pasti pertama tuh. Dari segi rank, dari segi achievement dia, entah itu achievement turnamen juara atau achievement kayak mungkin dia supreme hero ini. Kedua abis itu kita ngeliat dari attitude-nya pasti ntar. Kita pasti kan trial, kita lihat attitude real life-nya gimana. Apakah dia player yang try hard, apakah dia player yang males-malesan, apakah dia player yang bisa bener-bener berkorban demi tim, itu bakalan gue nilai semua ntar. Jadi kalau menurut gue basic utamanya itu pertama tetap dari skill, tapi attitude itu juga penting. Jadi yang emang lo nomor 1 itu tetap skill? Iya. Attitude itu ya apa ya? Mungkin maksudnya kayak kalau skillnya berdewa, attitude-nya tapi ada ini, kita bisa kayak ngasih ngubah pelan-pelan, tapi namanya manusia mau attitude-nya segimanapun, kalau emang sistemnya bagus pasti dia bisa berubah. Oke, berarti emang yang dibutuhin mekanik banget ya? Iya, karena menurut gue Mobile Legends tetap karena emang ya game mekanik itu ya? Game mekanik ya. Oke. Nah, kan di luar sana kan kita masih buka nggak sih
Untuk tahap itu kita masih cari nggak sih orang-orang kayak gitu? Masih pasti sampai sekarang. Nah berarti emang apa ya, kalau tahap-tahapan seleksi nih, misalnya nanti ada yang daftar, terus misalnya mereka tadi udah lolos apa yang lu bilang, kan pasti yang pertama lu lihat kan ranknya kan? Iya. Nah ketika nanti mereka masuk ke gig ini, tahap selanjutnya apa yang bakal lo seleksi itu apa lagi? Pertama kita trial dulu kan pasti, maksudnya kayak kita tes scrim dulu, kita lihat ini, habis itu gue pengen lihat kayak kalau orangnya udah kita coba trial, udah kita bakalan bawa ke sini, gue pengen lihat kayak cara megangnya dia, cara gerakin layarnya itu karena ada beberapa player yang kayak kelihatannya jago tapi kayak geser map enggak, itu tuh kayak yang penting geser map biar infonya banyak, kita dapat banyak info. Jadi mikro makronya ya. Jadi lebih ke mikronya sih, kalau makro itu ntar urusan tim soalnya. Tapi mikronya kayak ini orang sering ngecek network musuh nggak, cek item musuh, ini orang sering ini, karena player pro pasti ngelakuin itu semua. Iya, karena ya maksudnya emang kesalahan kecil dikit pasti jadi blunder besar ya. Nah oke. Terus yang kita cari ini player apa? MPL apa MDL nanti? Untuk sekarang kita fokus nyari MDL, tapi nggak menutup kemungkinan bakalan ada yang masuk buat jadi player MPL juga gitu. Ya berarti ya mungkin yang udah daftar dan yang pengen daftar, kita masih ada kesempatan ya buat MPL gitu. Iya, buat MPL pun masih ada. Ya kayak gitu sih. Oke. Nah terus MDL, buat MDL target kita apa nih? Kan kalau MPL udah pasti juara nih. Ya MDL juga garis besarnya pasti juara sih. Tapi melihat dari MDL season 1 banyak tim-tim yang menurut gue ya pribadi itu kurang serius untuk ini. Nah kalau kita ngadepin MDL nanti di season depan tuh kayak gimana? Kalau dari gue pribadi, gue pengennya karena emang MDL itu yang membuat develop player baru, jadi emang fokusnya itu kayak kita cari player bibit-bibit itu kita masukin ke MDL. Fokus gue tuh kayak pengen ngebuat bibit baru, ntar kalau di MDL dia sukses, mungkin di next seasonnya bakalan naik ke MPL. Oh jadi emang ya inilah ya prospek ya? Iya. Prospek kedepannya kayak gitu. Nah oke. Pesan terakhir lo deh buat para player yang mau mencoba untuk masuk ke Geek Farm, sama ya itu sih, apa yang pengen lo bilang sama mereka? Yang gue pengen bilang yang pasti kita di sini itu benar-benar pengen serius. Gue nggak pengen kayak yang mau masuk sini itu ntar yang kalian mau coba apply ke sini itu kalian harus serius di sini, karena e-sport itu sebenarnya emang kelihatannya enak atau apa, tapi dibalik itu semua prosesnya itu berat banget. Jadi kalau kalian emang pengen jadi pro player, kalian harus siap dengan prosesnya. Ya, jadi tambahan dari gue, kalau apa ya, itu kan dari segi profesionalnya, tapi dari segi tambahannya di luar dari pro playernya itu, kalian juga harus mau bikin konten, harus mau bisa tampil di kamera, ya itu bagian penting juga dari sebuah manajemen tim yang kita bangun di Geek gitu loh. Nah, oke, Mas Zam, segitu aja obrolan kita. Mudah-mudahan kita dapat player yang sesuai mau mau tim ini, dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi tuh. Oke, sip, thank you. Thank you.